Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang panggilan kedua pembacaan pokok laporan dan mendengarkan jawaban terlapor. Laporan dengan nama register 001 garing P garing LP garing ADM titik PP garing Bawaslu garing 00.00 garing 2 Romawi 2024 atas antara pelapor atas nama Mirja Julkarnain SH, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, warga negara, alamat yang sudah dibacakan, dan sebagai terlapor atas nama Dr. Haji Zulkifli Hasan SM. Identitas terlapor yang sudah dibacakan pada hari ini Kamis tanggal 15 bulan Februari pukul 2.30 waktu Indonesia Barat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sebelumnya saya memperkenalkan dahulu siapa yang hadir. Kami selaku majelis pemeriksa, saya Puadi SPDMM selaku ketua majelis, sebelah kanan saya Dr. Haryono SH, sebelah kiri Dr. Herwin Maronda selaku anggota majelis. Sekretaris pemeriksa atas nama Maria Aminah Sinaga, asisten pemeriksa atas nama Asep Mukti, notulis atas nama Rofiana. Kemudian apakah dari pihak pelapor sudah hadir ya? Silakan pihak pelapor untuk memperkenalkan diri dulu. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Saya Mirza Julkarnain SH ya, sebagai pelapor didampingi oleh kuasa hukum saya dari LBH Yusuf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin majelis pemeriksa, kami dari LBH Yusuf perkenalkan, saya Said Kemal Jufri, ini bersama rekan-rekan kami dari LBH Yusuf. Perkenalkan, nama saya Randi Maulana Esa. Perkenalkan, nama saya Iwan Setiawan. Saya Marta Tri Ramaduna. Saya Muarif Esa yang mulia. Saya Muhammad Syahab. Terima kasih majelis. Baik, pelapor sudah memperkenalkan diri. Untuk selanjutnya pihak terlapor untuk memperkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang mulia. Untuk saat ini kami hadir untuk mewakili Pak Zulkifli Hasan. Perkenalkan, izinkan nama saya Bisa Wulandari Prasetyawati. Saya ASN dari Kementerian Perdagangan. Saya membawa dua rekan tim saya. Yang kedua adalah Novia SK Bunda. Kemudian yang terakhir adalah Ahmad Fauzan Ibrahim. Itu saja yang terima kasih. Untuk terlapor karena diwakilkan ya, ini ada ininya Pak? Surat kuasanya? Ada yang ada. Kuasa khususnya sudah kami sampaikan. Hah? Oh, ya. Silakan terlapor diperlihatkan surat kuasanya. Ini, nanti. Oh ya. Untuk terlapor silakan diperlihatkan dari LBH Yusuf ya. Baik, cukup ya lapor-lapor. Ini
agenda kita dengan agenda kita hari ini kan pembacaan pelapor ya. Kemudian bacakan jawaban terlapor ya. Sudah siap ya untuk jawaban terlapor juga ya? Sudah. Sekaligus nanti untuk pelapor membaca ini bahwa saksi ada? Belum, karena agenda hari ini kita diundang untuk pembacaan. Maksud saya kalau ada biar sekalian ya. Belum, izin. Belum ya. Oke, kalau gitu disilakan pada pelapor untuk membacakan pokok-pokok laporannya. Silakan. Baik, mohon izin majelis pemeriksa, saudara terlapor, izinkan kami membacakan laporan dari klien kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan identitas pelapor atas nama Mirza Zulkarnain SH. Identitas dianggap dibacakan. Terlapor dalam hal ini adalah Dr. Haji Zulkifli Hasan, SEMM selaku Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Peristiwa yang dilaporkan terkait dugaan pelanggaran administratif tentang tata cara, prosedur, dan mekanisme kampanye yang dilakukan oleh Dr. Haji Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan Republik Indonesia dengan melakukan kegiatan kampanye lebih dari 1 hari kerja dalam 1 minggu, yaitu sebanyak 3 hari kerja dalam 1 minggu. Kegiatan kampanye tersebut dilakukan di beberapa daerah, yaitu 1. Lapangan Dekai Sejahtera Yakukimo, Papua Pegunungan pada Selasa 23 Januari 2024 yang ditayangkan pada tayangan video pada channel YouTube CNN Indonesia dengan link yang akan dibacakan video bukti P2. 2. Di Gor Anugerah Jalan Sultan Daeng Raja, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Rabu 24 Januari 2024 yang ditayangkan pada tayangan video pada channel YouTube Metro TV dengan link dianggap dibacakan video bukti P2. Dan 3. Di lapangan bola Kedungnya, Desa Kedung Jaya, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon pada Jumat 26 Januari 2024 yang ditayangkan pada channel YouTube Kompas TV dengan link dianggap dibacakan video bukti P2. Tempat kejadian 1. Lapangan Dekai Sejahtera Yakuhima, Papua Pegunungan. 2. Gor Anugerah Jalan Sultan Daeng Raja, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dan 3. Lapangan bola Kedung Jaya, Desa Kedung Jaya, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon. Untuk saksi dan bukti dianggap dibacakan. Kami lanjutkan membacakan uraian kejadian. A. Bahwa pada Rabu 31 Januari 2024, pelapor menyaksikan tayangan video kampanye yang dilakukan oleh terlapor di beberapa daerah. 1. Lapangan Dekai Sejahtera Yakuhima, Papua Pegunungan pada Selasa 23 Januari 2024 yang ditayangkan pada tayangan video yang pada channel YouTube CNN Indonesia dengan link yang akan dibacakan video bukti P2. 2. Gor Anugerah Jalan Sultan Daeng Raja, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Rabu 24 Januari 2024 yang ditayangkan pada tayangan video channel YouTube Metro TV dengan link yang akan dibacakan. 3. Lapangan bola Kedung Jaya, Desa Kedung Jaya, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon pada Jumat 26 Januari 2024 yang ditayangkan pada tayangan video pada channel YouTube Kompas TV dengan link yang akan dibacakan. Bahwa terhadap 3 kegiatan kampanye yang dilakukan oleh terlapor tersebut dilakukan dalam 3 hari kerja dalam 1 minggu. C. Bahwa pada kegiatan kampanye yang dilakukan di lapangan Dekai Sejahtera Yakuhima, Papua pada Selasa 23 Januari 2024, terlapor sebagai Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan juga selaku Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) melakukan kampanye dengan mengajak masyarakat Kabupaten Yakuhima, Papua Pegunungan untuk memenangkan Prabowo Gibran di Pemilu 2024. Dalam tayangan video yang diposting pada video berita dari media CNN Indonesia yang berjudul "Julhas Optimis Prabowo Gibran Menang di Papua Pegunungan, Right Angel", video bukti P2, terlapor dalam sambutannya menyampaikan, "Saudara-saudara, saya sampaikan dari Bapak Presiden, salam cinta, salam kasih sayang dari Bapak Presiden Bapak Joko Widodo untuk Bapak Ibu semua. Beliau sangat sayang dan sangat cinta kepada Papua." Selain itu, dalam kesempatannya,
Terlapor mensosialisasikan cara pencoblosan dengan menggunakan alat peraga spanduk bergambar kertas pencoblosan yang bertuliskan. Ingat, tanggal 14 Februari 2024, coblos Partai Amanat Nasional, serta terdapat logo Komisi Pemilihan Umum di samping kiri atas, juga terdapat beberapa kolom yang bertuliskan angka 1 sampai 24 dan pada kolom angka 12 terdapat logo PAN. Selanjutnya pembawa acara meneriakkan kata-kata nomor 12 Partai Amanat Nasional PAN nomor 12 yang diikuti oleh terlapor dengan memperagakan pencoblosan pada kolom nomor 12 berlogo PAN dan spanduk bergambar kertas surat suara bertuliskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024 yang berlogo Komisi Pemilihan Umum di pojok kanan atas serta bergambar pasangan calon presiden wakil presiden Prabowo Gibran beserta nomor urut 02 dan partai pendukung dalam kolom. Pada bawah kolom terdapat tulisan, jangan lupa tanggal 14 Februari 2024 coblos nomor urut 02 Prabowo Gibran yang diperagakan oleh terlapor cara mencoblos surat suara tersebut. Selain itu, dalam sambutannya terlapor juga menyampaikan, menangkan PAN, menangkan Prabowo Gibran. Siap, Prabowo Gibran, yang dijawab oleh masyarakat setempat. Coblos. D. Bahwa terlapor sebagai Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan juga selaku Ketua Umum Partai Amanat Nasional melakukan kampanye di Gor Anugerah Jalan Sultan Daeng Raja, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Makassar, untuk mensosialisasikan PAN dan memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. Dalam tayangan media berita Metro TV, video bukti P2, terlapor terlihat berada di atas panggung dengan latar belakang bertuliskan kampanye terbatas serta berjejer gambaran Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum PAN bertuliskan nomor 12 dan salah satu calon anggota Dewan dari PAN. Dalam kampanye terlapor menggunakan kemeja Partai Amanat Nasional sambil meneriakkan kata Prabowo yang dijawab oleh peserta kampanye dengan Prabowo. Lalu terlapor membalas, kok sama saya. Lanjutkan Prabowo Gibran lanjut atau stop. Para peserta kampanye lantas membalas dengan teriakan lanjut. Teriakan oleh terlapor Prabowo Gibran. Itu akan dapat lagi kartu nomor 2. Tiap hari dikasih makan siang gratis, lauknya ayam sama telur atau daging sama telur. Para peserta yang hadir juga terlihat membawa atribut berupa bendera Partai PAN serta menggunakan kaos yang bertuliskan Partai Amanat Nasional. E. Bahwa terlapor sebagai Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan juga selaku Ketua Umum Partai Amanat Nasional melakukan kampanye di lapangan bola Kedung Jaya, Desa Kedung Jaya, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon pada Jumat 26 Januari 2024 untuk mensosialisasikan PAN dan memenangkan pasangan calon presiden wakil presiden Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. Terlapor dalam kunjungannya mengunjungi 4 titik di Kabupaten Cirebon. Pertama, di lapangan tanah tinggi Pabuaran Kidul, Gembang Iliru Walet, Paburan Wetan, Pabuaran. Kedua, di Hotel Didi Jaya Ciledug, Jalan Merdeka Barat Ciledug Kulon, Kecamatan Ciledug. Lalu ketiga, di Panorama Desa Gebang Kulon, Kecamatan Gebang, dan keempat, di Lapangan Bola Kedung Jaya, Desa Kedung Jaya, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon. Dalam tayangan media berita Kompas TV, video bukti P2, terlihat terlapor membagi bagian susu dan kaos. Terlapor juga mensosialisasikan cara mencoblos dengan memperlihatkan alat peraga surat suara kepada para peserta kampanye. Selain itu, terlapor juga meneriakkan kata-kata Prabowo Gibran dicoblos. Kita ingat melanjutkan pembangunannya Pak Jokowi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang susah dikasih bansos. Betul apa betul? Dikasih kartu Indonesia Sehat, betul apa betul? Dikasih kartu Indonesia Sejahtera, betul apa betul? Dikasih langsung bantuan tunai, betul apa betul? Izin dilanjutkan sama rekan kami yang mulia. Izin melanjutkan, please. Tentang legal standing pelapor, bahwa pasal 8 ayat 2 huruf A Peraturan Badan Pengawas Pemilu RI nomor 7 tahun 2022 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum Perbawaslu pelanggaran pemilu menentukan bahwa pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas A. Warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, B. Peserta pemilu, C. Pemantau pemilu. Pelapor sendiri merupakan warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih sehingga memiliki legal standing sebagai pelapor dalam laporan perkara hukum. B. Tentang kedudukan terlapor.
Terlapor merupakan Menteri Perdagangan Republik Indonesia yang harus tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemilu apabila ikut serta atau terlibat dalam kegiatan kampanye pemilu. Diatur secara ketat terkait keikutsertaan dalam kegiatan kampanye. C. Tentang kewenangan Bawaslu dalam menangani perkara pelanggaran pemilu, bahwa pasal 95 huruf A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Undang-Undang Pemilu menyebutkan bahwa Bawaslu berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu. Selanjutnya, pasal 95 huruf B Undang-Undang Pemilu menyebutkan bahwa Bawaslu berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu. Dengan demikian, Bawaslu berwenang menangani perkara itu. D. Analisis tentang pelanggaran pemilu oleh terlapor. Terlapor melaksanakan kampanye selama 3 hari kerja dalam 1 minggu. Yang pertama, bahwa pengertian kampanye pemilu telah diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, junto pasal 1 ayat 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang kampanye, yaitu kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan atau citra diri peserta pemilu. 2. Bahwa terlapor telah melakukan kampanye di 3 daerah dalam waktu 3 hari kerja dalam 1 minggu dengan tujuan untuk mengajak masyarakat memenangkan paslon calon capres dan cawapres Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Kegiatan kampanye yang dilakukan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bahwa terlapor melakukan kampanye lapangan DKI Sejahtera Yahukimo, Papua, Pegunungan pada Selasa 23 Januari 2024 untuk mensosialisasikan Partai Amanat Nasional PAN dan memenangkan pasangan calon presiden wakil presiden Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. Dalam tayangan video yang diposting pada video berita dari media CNN Indonesia yang berjudul Julhas Optimis Prabowo Gibran menang di Papua Pegunungan, bukti P2, terlapor dalam sambutannya menyampaikan, "Saudara-saudara, saya sampaikan dari Bapak Presiden, salam cinta, salam kasih sayang dari Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, untuk Bapak Ibu semuanya. Beliau sangat sayang dan sangat cinta kepada Papua." Selain itu, dalam kesempatannya terlapor mensosialisasikan cara pencoblosan dengan menggunakan alat peraga spanduk bergambar kertas pencoblosan yang bertuliskan, "Ingat, tanggal 14 Februari 2024, coblos Partai Amanat Nasional," serta terdapat logo Komisi Pemilihan Umum. Di samping kiri atas juga terdapat beberapa kolom yang bertuliskan angka 1-24 dan pada kolom angka 12 terdapat logo PAN. Selanjutnya pembawa acara meneriakkan kata-kata, "Nomor 12 Partai Amanat Nasional, PAN nomor 12. Yang diikuti oleh terlapor dengan memperagakan pencoblosan pada kolom nomor 12 berlogo PAN dan spanduk bergambar kertas surat suara bertuliskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024 yang berlogo Komisi Pemilihan Umum di pojok kanan atas serta bergambar pasangan calon presiden. Wakil Presiden Prabowo Gibran beserta nomor urut 2 dan partai pendukung dalam kolom. Pada bawah kolom terdapat tulisan, "Jangan lupa tanggal 14 Februari 2024, coblos nomor urut 2 Prabowo Gibran," yang diperagakan oleh terlapor cara mencoblos surat suara tersebut. Selain itu, dalam sambutannya terlapor juga menyampaikan, "Menangkan PAN, menangkan Prabowo Gibran, Prabowo Gibran, Prabowo Gibran," yang dijawab oleh masyarakat setempat, "Coblos." Berdasarkan fakta di atas, sangat jelas dan tegas kegiatan tersebut adalah kegiatan kampanye untuk mengarahkan masyarakat di Yahukimo, Papua Pegunungan untuk memilih paslon Prabowo Gibran pada pemilu 2024. Dilanjutkan majelis. Izin melanjutkan yang mulia. Bahwa terlapor melakukan kampanye di Gor Anugerah Jalan Sultan, DG Raja, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, untuk mensosialisasikan Partai Amanat Nasional dan memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Gibran pada Pilpres 2024.
Dalam tayangan media berita Metro TV, feed bukti P2, terlapor terlihat berada di atas panggung dengan latar belakang bertuliskan kampanye terbatas, serta berjejer gambar Zulkifli Hasan terlapor sebagai Ketua Partai Amanat Nasional, bertuliskan nomor 12 dan salah satu calon anggota Dewan dari PAN. Dalam kampanye terlapor menggunakan kemeja Partai Amanat Nasional sambil meneriakkan kata Prabowo. Selanjutnya dianggap dibacakan. Berdasarkan fakta di atas, sangat jelas dan tegas, kegiatan tersebut adalah kegiatan kampanye untuk mendukung paslon Prabowo Gibran pada pemilu 2024. Bahwa terlapor melakukan kampanye di lapangan bola Kedung Jaya, Desa Kedung Jaya, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon pada Jumat 26 Januari 2024 untuk mensosialisasikan Partai Amanat Nasional dan memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. Dalam tayangan media berita Kompas TV feed bukti P2, terlihat terlapor membagi-bagikan susu dan kaos. Terlapor juga mensosialisasikan cara mencoblos dengan memperlihatkan alat peraga, surat suara kepada para peserta kampanye. Selain itu, terlapor juga meneriakkan kata-kata Prabowo Gibran dan selanjutnya dianggap dibacakan. Berdasarkan fakta di atas, sangat jelas dan tegas, kegiatan tersebut adalah kegiatan kampanye dan terlapor mengarahkan para peserta kampanye untuk mendukung paslon Prabowo Gibran pada pemilu 2024. Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara jelas dan tegas seluruh kegiatan tersebut merupakan kampanye pemilu yang dilakukan terlapor untuk mengajak masyarakat mendukung paslon Capres dan Cawapres Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Izin dilanjutkan. Izin melanjutkan yang mulia. Terlapor diduga telah melakukan pelanggaran administratif pemilu tentang tata cara, prosedur, dan atau mekanisme kampanye. Bahwa pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Pemilu menyatakan kampanye pemilu yang mengikut sertakan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota harus memenuhi ketentuan A. Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya kecuali fasilitas pengaman bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dan B. Menjalani cuti di luar tanggungan negara. Bahwa pasal 302 ayat 2 Undang-Undang Pemilu menyatakan cuti bagi menteri yang melaksanakan kampanye dapat diberikan 1 hari kerja dalam setiap minggu selama masa kampanye. Selanjutnya, pasal 36 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2003 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang tata cara pengunduran diri dalam pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, permintaan izin dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta cuti dalam pelaksanaan kampanye pemilihan umum atau PP nomor 53 tahun 2003 menyatakan menteri dan pejabat setingkat menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat 1 huruf B dan huruf C, serta gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat 2 huruf B dan huruf C melaksanakan cuti selama 1 hari kerja dalam 1 minggu pada masa kampanye pemilihan umum. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Menteri Inkasutrit terlapor hanya dapat mengikuti dan melakukan kegiatan kampanye apabila telah mendapatkan izin cuti. Cuti tersebut juga hanya diberikan selama 1 hari kerja dalam 1 minggu pada masa kampanye pemilihan umum. Lanjutkan yang boleh. Izin yang mulia, kami lanjutkan langsung kepada petitum ya. Satu poin lagi. 5.
bahwa kegiatan yang dilakukan oleh terlapor yang ikut serta dan melakukan kampanye selama 3 hari kerja dalam 1 minggu secara jelas dan tegas telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 302 ayat 2 Undang-Undang Pemilu Junto pasal 36 ayat 1 PP nomor 36 tahun 2023. Dengan demikian, berdasarkan uraian pelapor tersebut di atas, terlapor secara jelas dan tegas diduga keras telah melakukan pelanggaran administratif pemilu dengan tentang tata cara, prosedur atau mekanisme kampanye. Berdasarkan alasan-alasan pelapor tersebut di atas, pelapor mohon kepada Bawaslu Republik Indonesia menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menerima laporan pelapor untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pelapor telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu tentang tata cara, prosedur atau mekanisme kampanye. 3. Menghukum pelapor melalui teguran keras untuk tidak menyalahgunakan kewenangan sebagai menteri untuk menguntungkan capres atau cawapres tertentu. 4. Menghukum terlapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemilu maupun ketentuan peraturan perundang-undang lainnya. Pelapor memohon kepada Bawaslu Republik Indonesia untuk memeriksa, mengkaji dan memutus dengan seadil-adilnya ex aequo et bono. Dilaporkan di Badan Pengawas Pemilu Umum Republik Indonesia hari dan tanggal Jumat 2 Februari tahun 2024 pukul 16.19 waktu Indonesia Barat. Demikian yang mulia. Baik, terima kasih pelapor yang sudah membacakan laporannya. Ya. Untuk itu disilakan kepada terlapor untuk membacakan jawaban terlapor. Silakan. Baik, terima kasih yang majelis pemeriksa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bacakan untuk jawaban dari terlapor kepada yang terhormat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum di Jakarta yang bertanda tangan di bawah ini. Nama 1. Risa Wulandari Prasetyawati SHMM, 2. Novia SK Bunda SHMH, 3. Ahmad Fauzan Ibrahim. Selanjutnya kami anggap dibacakan. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor HK.03.2-3.2-M/SK-2-2024 tanggal 12 Februari 2024, bukti T1 bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, nama Dr. H.C. Zulkifli Hasan SE.MM, alamat Jalan MI Ridwan Rais nomor 5 Gambir Jakarta Pusat, pekerjaan Menteri Perdagangan atau Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Dalam hal ini, sebagai terlapor dalam laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu nomor 2-LP-GREG-LP-ADM-PP-00-00-2 yang disampaikan oleh Saudara Mirza Zulkarnain, dengan ini mengajukan jawaban sebagai berikut. 1. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran administratif tentang tata cara, prosedur, dan mekanisme kampanye yang dilakukan oleh terlapor Dr. H.C. Haji Zulkifli Hasan SE.MM dengan melakukan kegiatan kampanye lebih dari 1 hari kerja dalam 1 minggu sebagai berikut. 1. Lapangan Deka Sejahtera Yahukimo Papua Pegunungan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024. 2. Gor Anugerah Jalan Sultan DG Raja Kecamatan Bontoala Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024. Bersama ini kami sampaikan bahwa pada hari Selasa dan Rabu tanggal 23 dan 24 Januari 2024 terlapor sedang menjalankan cuti sebagaimana tercantum dalam Surat Menteri Perdagangan nomor KP.10.6-MDAK-SD01-2024 tanggal 8 Januari 2024 hal permohonan izin cuti yang ditujukan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Dalam kurung bukti T2.
dan telah memperoleh persetujuan Bapak Presiden Republik Indonesia berdasarkan Surat Menteri Sekretaris Negara nomor B-3-M-D-3-00.03/01/2024 tanggal 10 Januari 2024 hal persetujuan izin cuti dalam kurung bukti T3. Kedua, bahwa kegiatan kampanye yang dilakukan terlapor bertempat di lapangan bola Kedung Jaya, Desa Kedung Jaya, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 dapat kami sampaikan bahwa terlapor juga sedang melaksanakan cuti untuk melakukan kampanye sebagaimana tercantum dalam Surat Menteri Perdagangan nomor KP.00/885 M/SD/12/2023 tanggal 14 Desember 2023 hal permohonan izin cuti kampanye pemilihan umum tahun 2024 yang ditujukan kepada Presiden Bapak Presiden Republik Indonesia dalam kurung bukti T4 dan telah memperoleh persetujuan Bapak Presiden Republik Indonesia berdasarkan Surat Menteri Sekretaris Negara nomor B/M/D/3-M/00.03/12/2023 tanggal 22 Desember 2023 hal pemberian izin cuti kampanye pemilihan umum tahun 2024 dalam kurung bukti T5. Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Majelis Bawaslu untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dengan seadil-adilnya. Demikian jawaban ini kami sampaikan. Hormat kami penerima kuasa terlapor. Izin yang Ketua Majelis. Terima kasih. Baik, dengan demikian sidang pemeriksaan laporan pelanggaran administrasi pemilu nomor register 001-PP-PP-00-00/Romawi 2024 dengan agenda pembacaan laporan dan pembacaan jawaban terlapor telah selesai. Selanjutnya akan dilakukan sidang dengan agenda pembuktian. Untuk agenda pembuktian, saksi mau diajukan berapa dari pelapor? 2 rencananya. 2 ya? 2. Oke. Untuk terlapor ada yang disampaikan untuk saksi? Tidak ada yang Tidak ada ya? sementara tidak ada. Jadi pelapor aja 2 ya? Kita agendakan besok hari Jumat tanggal 16 pukul Besok Jumat. tanggal 16 pukul 9 ya untuk melapor. Baik ya, majelis pemeriksa tidak akan mengundang para pihak lagi secara tertulis. Pemberitahuan di persidangan ini berlaku sebagai undangan resmi. Jadi diminta pada para pihak untuk hadir tepat waktu. Izin majelis, kalau tidak keberatan kita ajukan setelah pada sholat Jumat. Kalau nggak keberatan, ada agenda, bisa ada agenda setelah Jumatan. Ada agenda setelah Jumatan, ada agenda. Untuk kami nanti setelah Jumat ada agenda ya, tetap dilaksanakan pukul 9 pagi aja ya. baik kita mengikuti. Terima kasih. Baik, sidang pemeriksaan pada hari ini ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
disampaikan sebagai undangan resmi. Agenda selanjutnya adalah sidang pemeriksaan saksi dan pengesahan bukti yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 16 Februari pukul 09.00 WIB. Demikian disampaikan, terima kasih.